Pendidikan adalah elemen penting dalam kehidupan. Dalam melahirkan generasi yang unggul, cerdas, dan berkarakter, memiliki semangat adaptif dan tangguh menghadapi perubahan zaman. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2023. Dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BLB Viral Channel. Hari ini tanggal 2 Mei 2023 dan Indonesia sedang memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas ya. Karena dengan pendidikan maka kita bisa mencetak putra-putri bangsa yang dapat membuat Indonesia maju menjadi negara maju ke depannya. Oke, kita ulik sejarah dari Hardiknas itu sendiri. Langsung saja kita mulai. Kita sudah berada di website Detik Sulsel ya. Di sini kita akan baca sejarah dari Hari Pendidikan Nasional yang diperingati pada setiap tanggal 2 Mei ya. Makassar. Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas diperingati di Indonesia setiap tanggal 2 Mei. Lantas, seperti apa sejarah di balik peringatan Hari Pendidikan Nasional? Pada peringatan Hardiknas biasanya diselenggarakan upacara bendera di berbagai instansi pendidikan maupun pemerintah. Selain itu, Hari Pendidikan Nasional juga identik dengan berbagai kegiatan lomba di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Peringatan Hardiknas ini menjadi momen refleksi bagi semua pihak akan pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa dan negara. Ya, memang pendidikan itu hal yang sangat penting dan perlu terus ditingkatkan ya, mutu pendidikan di Indonesia. Hanya dengan pendidikan kita bisa mencetak putra-putri bangsa dengan baik dan cerdas. Oke, sini ada sejarahnya ya. Sejarah ditetapkannya Hari Pendidikan Nasional tidak lepas dari sosok Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah tokoh pelopor pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Melansir laman Kemendikbud, Hari Pendidikan Nasional ditetapkan pada tanggal 2 Mei sebagai hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama RM Suwardi Suryaningrat. RM itu Raden Emas kalau nggak salah ya. Ki Hajar Dewantara lahir dari kalangan keluarga ningrat di Yogyakarta ya, dari Sultan Jogja. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia pun mengenyam pendidikan di Setovia, sebuah sekolah dokter pada zaman Hindia Belanda. Namun karena sakit, akhirnya ia tidak dapat menyelesaikan pendidikan di sana. Gagal menjadi dokter, akhirnya ia menjadi seorang wartawan di beberapa media surat kabar seperti di The Express, Ulasan Hindia, dan Kaum Muda. Selama masa kolonialisme, Ki Hajar dikenal berani dalam menentang berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda, khususnya kebijakan yang hanya membolehkan anak-anak keturunan Belanda dan kaum priai yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Ya, memang di zaman Belanda ya, orang pribumi itu sangat susah ya untuk mencari pendidikan.
hanya kalangan-kalangan tertentu yang bisa sekolah di zaman penjajahan Belanda tersebut ya. Karena kritikan dan perlawanannya ini, akhirnya Ki Hajar pun diasingkan ke Belanda bersama dua rekannya. Ketiga tokoh inilah yang dikenal sebagai Tiga Serangkai. Setelah kembali ke Indonesia, dia pun mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa Nasional Onderwijs Instituut. Ki Hajar pun diangkat menjadi Menteri Pendidikan ya. Karya-karya Ki Hajar Dewantara pun menjadi landasan dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Salah satu semboyannya yang paling terkenal adalah Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberikan dorongan. Semboyan tersebut akhirnya menjadi slogan pendidikan yang digunakan hingga saat ini ya, luar biasa ya. Atas semua jasanya tersebut, Ki Hajar Dewantara pun dianugerahi sebagai Bapak Pendidikan Nasional berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959. Hari kelahirannya 2 Mei, yang merupakan hari lahir Ki Hajar Dewantara, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Mantap. Pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan nasional ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta mensejahterakan umat manusia lahir dan batin ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin sampai di sini saja tentang sejarah pendidikan nasional di Indonesia. Semoga putra-putri kita selalu belajar dan mencari sejarah-sejarah yang ada di Indonesia untuk memperdalami ilmu sejarah yang sudah tidak lagi ada di pendidikan di sekolah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.